Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Jajuli MSSI MSI selaku dosen pengampu statistika dan probabilitas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Menggunakan Media Sosial Terhadap Tingkat Produktivitas Mahasiswa. Next. Di sini anggota kelompoknya ini ada teman saya Aditya Taskia Aulia Mufid dan saya sendiri Dava Abian Hakim. Untuk submaterinya di sini ada 10 pembahasan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, kedua tujuan penelitian, ketiga alasan penelitian, keempat objek penelitian, kelima data responden, keenam penyajian data dan visualisasi data, ketujuh ukuran pemusatan data, delapan perhitungan hasil uji penelitian, sembilan uji hipotesis, ke-10 kesimpulan. Next. Pertama, di sini kami memiliki dua, dua poin identifikasi masalah. Yang pertama itu ada apakah kebiasaan menggunakan media sosial mempengaruhi tingkat produktivitas mahasiswa. Yang kedua, apakah penggunaan media sosial berdampak positif atau negatif terhadap kegiatan akademik mahasiswa. Next, tujuan penelitian. Untuk tujuannya, dengan menganalisis perbandingan antara rata-rata durasi penggunaan media sosial per hari dengan rata-rata waktu yang dihabiskan untuk belajar atau mengerjakan tugas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebiasaan menggunakan media sosial terhadap tingkat produktivitas mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengevaluasi keseimbangan antara waktu yang dihabiskan untuk media sosial dan waktu untuk kegiatan akademik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan manajemen waktu guna mendukung pencapaian produktivitas yang optimal. Next. Alasan penelitian. Alasan penelitian kami di mana media sosial ini telah menjadi bagian penting nih dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi mahasiswa. Platform-platform seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan WhatsApp sering digunakan mahasiswa untuk berkomunikasi, mencari informasi, hingga hiburan. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berpotensi mengganggu fokus dan produktivitas mahasiswa dalam belajar atau menyelesaikan tugas akademik mereka. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan menggunakan media sosial dapat mempengaruhi tingkat produktivitas mahasiswa. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu mahasiswa lebih bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga tetap dapat mencapai hasil akademik yang optimal. Next. Uh, untuk objek penelitian ini sendiri kami ada dua macam. Yang pertama itu responden dan yang kedua jumlah responden. Untuk responden itu data yang kami gunakan itu data primer. Lalu kami mendapatkan datanya itu dengan cara membuat kuesioner dari Google Form yang kami sebar kepada teman-teman kami baik melalui via WhatsApp atau grup WhatsApp. Untuk jumlah responden itu jumlah sampel yang kami gunakan sejumlah 30 responden. Next, data responden. Seperti yang bisa dilihat di sini ada 30 data responden, di mana kami melambangkannya dengan X dan Y, di mana X itu rata-rata penggunaan media sosial dalam satu hari, dan Y itu rata-rata lama waktu belajar atau mengerjakan tugas dalam satu hari. Next, penyajian visualisasi data. Bisa dilihat sebelah kiri itu ada visualisasi data dari rata-rata penggunaan media sosial dan sebelah kanan itu ada visualisasi rata-rata lama waktu belajar atau mengerjakan tugas. Next, ukuran pemusatan data manual. Yang pertama di sini kita akan mencari min dulu, di mana kita menggunakan min itu menggunakan rumus min sama dengan jumlah keseluruhan data per banyak data. Yang pertama di sini kita akan mencari min dari penggunaan media sosial. Di mana ini cara menghitungnya itu kita memasukkan jumlah keseluruhan data penggunaan media sosial dibagi banyaknya data yaitu 30. Jadi hasilnya kita mendapatkan 173,83. Jadi dapat disimpulkan rata-rata penggunaan media sosial responden dalam satu hari adalah 173,83.
Selanjutnya di sini kita akan mencari min lama waktu belajar atau mengerjakan tugas. Caranya sama, bedanya di sini kita memasukkan data jumlah keseluruhan data lama waktu belajar atau mengerjakan tugas dibagi 30 atau banyaknya data. Hasilnya itu ada 116,83. Jadi dapat disimpulkan rata-rata lama waktu belajar atau mengerjakan tugas responden dalam satu hari itu 116,83. Next. Selanjutnya di sini ada modus. Yang sebelah kiri itu ada visualisasi dari rata-rata penggunaan media sosial. Dapat dilihat dari gambar diagramnya itu dapat disimpulkan bahwa modus rata-rata per hari responden menggunakan media sosial itu paling banyak tuh ada di 120. Lalu di sebelah kanan itu ada visualisasi rata-rata lama waktu belajar. Bisa dilihat di diagram juga ada angka 60 dan 120. Kita menyimpulkan bahwa modus rata-rata per hari responden menghabiskan waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas itu modusnya itu 60 dan 120. Jadi modusnya itu ada dua, jadi bimodal. Next. Selanjutnya kita akan menghitung median. Di sini kita akan menghitung median, pertama menghitung median dari rata-rata penggunaan media sosial. Rumus median di sini kita menggunakan setengah X N per 2 ditambah X N per 2 sama dengan setengah X, di mana N-nya itu adalah jumlah data kita yaitu 30 dibagi 2 ditambah X 30 per 2. Kita mendapatkan setengah X15 ditambah X16. Jadi nilai X15 dan X16 ini diperoleh dengan mengurutkan semua hasil data pengurutan dari data rata-rata penggunaan media sosial. Seperti bisa dilihat di gambar di sini, angka di sini untuk data kelima dan data ke-16 itu 180. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, jadinya setengah 180 ditambah 180 sama dengan setengah dikali 360 sama dengan 180. Jadi dapat disimpulkan median lama per hari responden menggunakan media sosial itu adalah 180 menit. Next. Selanjutnya kita akan menghitung median dari rata-rata lama waktu belajar atau mengerjakan tugas. Di mana rumusnya di sini masih sama. Yang membedakan di sini itu hanya angka X15 dan X16. Bisa dilihat dari angka X15 dan X16-nya itu adalah untuk X15-nya itu 90, X16-nya itu 120. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus, setengah 90 tambah 120, setengah kali 210 sama dengan 105. Jadi dapat disimpulkan median lama per hari responden menghabiskan waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas adalah 105 menit. Next. Selanjutnya di sini kita akan menghitung standar deviasi. Untuk rumusnya sendiri itu ada akar N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N-1. Yang pertama di sini kita akan menghitung standar deviasi lama penggunaan media sosial. Pertama-tama di sini kita mencari sigma XI dan sigma XI kuadratnya dulu. Untuk mencari sigma XI-nya ini kita memasukkan data lama penggunaan media sosial lalu dijumlahkan dan hasilnya itu 5215. Untuk sigma XI kuadratnya ini kita memasukkan data penggunaan media sosial tapi dikuadratkan baru dijumlahkan dan hasilnya itu ada 1087925. Setelah mendapatkan hasil-hasil tersebut, kita memasukkannya ke dalam rumus dan dilakukan pengolahan data dan kita mendapatkan hasil 79,0862. Jadi dapat diketahui bahwa 79,086 kurang dari 173,83. Maka bisa diketahui akurat dengan min dan kinerja dapat dikatakan baik. Next. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi lama waktu belajar atau mengerjakan tugas. Sama seperti sebelumnya, kita mencari sigma XI dan sigma XI kuadratnya dahulu dan masih menggunakan rumus yang sama. Bedanya di sini kita memasukkan data lama waktu belajar atau mengerjakan tugas untuk mencari sigma XI. Lalu datanya dijumlah, lalu kita mendapatkan hasil 3505 untuk sigma XI kuadratnya. Kita memasukkan data lama waktu belajar atau mengerjakan tugas itu dikuadratkan lalu 425. Setelah mendapatkan hasil-hasil ini kita memasukkannya ke dalam rumus lalu dilakukan pengolahan data dan kita mendapatkan hasil 90,57749. Jadi dapat diketahui bahwa 90,577 kurang dari 116,83.
maka bisa diketahui akurat dengan min dan kinerja dapat dikatakan baik. Next, ukuran pemusatan data SPSS. Next. Jadi di sini ada uji deskriptif atau tabel deskriptifnya ya dari rata-rata penggunaan media sosial dan rata-rata lama waktu belajar. Pertama kita bahas dulu yang tabel deskriptif rata-rata waktu penggunaan media sosial di sini. Mainnya itu ada 173,83, medianya ada 180, standar deviasinya ada 79,086, dan selanjutnya untuk tabel deskriptif sebelah kanan untuk rata-rata lama waktu belajar atau mengerjakan tugas itu mainnya ada 116,83, mediannya ada 105, lalu ada standar deviasinya itu ada 90,577. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aditya. Oke, selanjutnya perhitungan uji hasil penelitian. Di sini kita akan menguji normalisasi di mana hasil uji normalisasi yang didapatkan pada kedua variabel penggunaan media sosial dan lama waktu belajar menggunakan Shapiro-Wilk adalah 0,307, lebih besar daripada 0,05 dan 0,000 kurang dari 0,05. Maka bisa dikatakan penggunaan media sosial itu berdistribusi normal. Sedangkan waktu lama belajar tidak berdistribusi normal. Oke, selanjutnya uji hipotesis yang kita uji pada SPSS. Sini untuk uji hipotesisnya kita menggunakan rank Spearman correlation. Berikut adalah hasil uji rank Spearman correlation bisa didapat pada tabel sig to tell, yaitu 0,000. Selanjutnya dapat dilakukan yang itu membandingkan signifikansi dengan alfa, di mana signifikansinya itu adalah 0,000, kurang dari alfanya yaitu adalah 0,05. Dengan catatan, signifikansi kurang dari alfa sama dengan H0 ditolak. Jika signifikansi lebih besar daripada alfa, maka H0 itu diterima. Karena signifikansi memiliki nilai yang lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Jadi lama waktu menggunakan media sosial mempengaruhi lama waktu belajar atau mengerjakan tugas. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis secara manual. Di sini bisa kita lihat uji statistik data yang telah kami buat. Di sini di mana X itu mewakili lama penggunaan media sosial dan Y mewakili lama waktu belajar. Dan untuk rank X dan Y-nya seperti ini, dan DI-nya didapatkan dari rank X dikurangi dengan rank Y. Lalu untuk DI kuadrat, tinggal dikuadratkan dari DI sebelumnya, dan didapatkan hasil sigma DI kuadrat sama dengan 94,5. Selanjutnya adalah uji korelasi Spearman. Di sini kita dapatkan nilai XI itu 100, di mana nilai XI ini kita dapatkan dari angka yang nilainya itu sama. Contoh di sini kita dapatin XI itu 100 sebanyak 2 yang disimbolkan dengan T. Lalu 127, 152, 156, 244, dan juga 303. Lalu kita hitung T-nya itu dengan rumus T pangkat 3 dikurangi T per 12. Didapatkan hasil 0,5, 28, 0,5, 17,5, 2. Lalu kita hitung sigma TX-nya didapatkan hasil 53,5. Begitu juga dengan YI yang kita dapatkan yaitu 30 sebanyak 2, 68, 93, 128, 184, 242. Lalu kita hitung T-nya dapatkan hasil 0,5, 42, 2, 42, 5, 0,5. Didapatkan hasil sigma TY sama dengan 92. Sekarang kita hitung sigma X kuadrat sama dengan N pangkat 3 min N per 12 dikurangi dengan sigma TX. Lalu kita masukkan kepada rumus berikut. 30 pangkat 3 min 30 per 12 dikurangi 53,5. Lalu 27.000 dikurangi 30 per 12 min 53,5 sama dengan 26.970 per 12 min 53,5 sama dengan 2247,5 dikurangi 53,5 sama dengan 2194. Lalu selanjutnya sigma y kuadrat sama dengan n pangkat 3 min n per 12 dikurangi sigma ty sama dengan 30 pangkat 3 dikurangi 30 per 12 min 92 sama dengan 27.000 dikurangi 30 per 12 kurang 92. Dapatkan 26.970 per 12
dikurang 92 sama dengan 247,5 dikurangi 92 didapatkan hasil sama dengan 2155,5. Lalu dari data yang di atas, sigma x kuadrat, sigma y kuadrat, dan juga sigma di kuadrat, kita masukkan pada rumus RS berikut, yaitu sigma x kuadrat tambah sigma y kuadrat min sigma di kuadrat per 2 akar sigma x kuadrat dikali sigma y kuadrat sama dengan 2194 ditambah 2155,5 dikurangi 94,5 per 2 akar 2194 dikali 2155,5 sama dengan 4255 dikurang per 2 akar 4729167 sama dengan 4255 per 4349,32 sama dengan 0,978. Yang pertama itu uji hipotesis. Di sini H0 tidak terdapat hubungan antara lama waktu penggunaan media sosial dengan lama belajar atau mengerjakan tugas. Sedangkan H1 terdapat hubungan antara lama waktu penggunaan media sosial dengan lama belajar atau mengerjakan tugas. Lalu untuk poin 2 itu signifikansi, di mana alfanya sama dengan 5%. Jadi untuk alfa 5% itu tulis dengan sama dengan 0,05. Karena kita uji eksperimen itu bersifatnya dua arah, maka dibagi dua. Jadi hasilnya 0,025. Lalu untuk DF-nya sama dengan N min 2, di mana N mewakili banyaknya data. Data yang kita gunakan adalah 30. Jadi 30 dikurang 2, sama dengan 28. Dan untuk theta bela pada data 28 ditemukan 2,467. Lalu kita uji statistik dengan mencari T hitungnya, yaitu dengan rumus T sama dengan RS akar N min 2 per akar 1 min RS kuadrat. Sama dengan 0,978 akar 30 min 2 per akar 1 min 0,978 kuadrat sama dengan 0,978 akar 28 per akar 1 min 0,208 sama dengan 5,17 per 0,208. Dapatkan hasil yang akhirnya yaitu 24,808. Selanjutnya uji kriteria. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 itu ditolak. Namun jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 itu diterima. Lalu untuk keputusannya sendiri karena 24,808 lebih besar dari 2,467, maka HO ditolak. Kesimpulannya, karena 24,808 lebih besar daripada 2,467, maka HO ditolak. Jadi terdapat hubungan antara lama waktu penggunaan media sosial dengan lama belajar atau mengerjakan tugas. Jadi kesimpulannya, setelah melalui kuesioner dan perhitungan hasil percobaan dengan menggunakan uji hipotesis re-experiment correlation, dapat kita simpulkan bersama bahwa H0 ditolak, maka ada korelasi antara penggunaan media sosial dan waktu belajar. Artinya, adanya hubungan antara lama waktu penggunaan media sosial dan pengaruh terhadap produktivitas mahasiswa. Selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Sekian dari kelompok kami. Mungkin segitu saja untuk presentasi hasil penelitian dari kelompok kami. Terima kasih.